صل على محمد. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang dekat dengan Allah tidak akan menyombongkan dirinya dari apapun, dari keilmuannya, dari kealimannya, dari pangkat dan jabatannya yang tinggi, yang luas, dari kegantengannya, dari kecantikannya, nggak akan dia menyombongkan diri. Dari harta kekayaannya nggak akan dia menyombongkan diri. Dari nasab faktor keturunannya nggak akan dia menyombongkan dirinya. Apalagi an ibadati, dari ibadah-ibadahnya kepada Allah, nggak akan dia menyombongkan dirinya. Dia sibuk yusabbihunahu, sibuk bertasbih, mensucikan jiwanya dari kesirikan-kesirikan. Walahu yasjudun, dan hanya kepada Allah dia bersujud. Karena sujud itu bentuk pengabdian tertinggi kepada Allah dari seorang hamba. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Siyaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين. لحضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني يقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Siyaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal bi 'alihi wa qaiman bil jawali mubdi'an bil mithal wa lakal hamdul minnat wa syarafu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi wa rizqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu
سر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومهلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-A'raf 203. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول في الغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Sadaqallahul Azim. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza, dan ketika, lam ta'dihim, belum, ta'dihim datang kepada mereka, bi ayatin, dengan ayat-ayatnya Allah. Qalu, berkata mereka, laula tatabaitaha, mengapa tidak engkau membuatnya sendiri wahai kanjeng Nabi Muhammad. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, innama, sesungguhnya hanyalah attabi'u, aku mengikuti apa barang yuha, yang diwahyukan ilayya, kepadaku, mir Rabbi, dari Tuhanku. Hadza basair, inilah secercah cahaya, inilah cahaya penerang jiwa, mir Rabbikum, dari Tuhan kalian. Untuk apa? Wahudan, untuk petunjuk, sebagai petunjuk, rahmatun, sebagai rahmat, liqaumi yu'minun, dimiliki oleh kaum yang beriman. Jadi ciri-cirinya orang yang beriman, ciri-cirinya orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifun minas syaiton,
ketika disentuh mereka, digerayangi mereka, ta'ifun dari ubek-ubekan minas syaiton, dari setan, dari pikiran-pikiran jahat setan. Apa yang terjadi pada orang yang bertakwa ini? Tadzakkaru, otomatis mereka langsung mengingat Allah. Jadi ciri-cirinya orang yang sudah nyambung kepada Allah, yang sudah dekat dengan Allah, tatkala disentuh oleh pikiran-pikiran, oleh strategi-strategi, oleh prank dari setan, orang yang bertakwa ini langsung tadzakkaru, langsung mengingat Allah, langsung berzikir mengingat Allah. Fa idzahum mubsirun, maka seketika itu orang yang bertakwa ini melihat kesalahan-kesalahan yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Inilah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman, kepada orang yang bertakwa. Ketika setan menggodanya, ketika setan datang dengan strategi-strategi untuk menjerumuskannya ke lembah dosa dan kehinaan, mereka langsung tadzakkaru, mereka langsung berzikir mengingat Allah. Dan seketika itu fa idzahum mubsirun, diperlihatkan oleh Allah kesalahan-kesalahannya, bahkan yang belum terjadi kesalahan-kesalahannya sudah ditampakkan oleh Allah. Inilah kelebihan apabila orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka pada suatu ketika tidak datang ayat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ini menyebabkan Kanjeng Nabi Muhammad hampir putus asa, menyebabkan Kanjeng Nabi Muhammad gelisah, sehingga ada rencana untuk pergi ke Gua Hira, kemudian menghempaskan dirinya ke jurang. Karena saking lamanya wahyu tidak datang kepadanya. Sedangkan orang kafir Quraisy semakin merajalela dalam penyembahan-penyembahan terhadap berhala-berhala, terhadap kemusyrikan. Mereka tambah menjadi-jadi. Namun wahyu dari Allah tidak turun, tidak kunjung datang untuk memberikan pedoman langkah apa yang harus Kanjeng Nabi Muhammad lakukan. Kemudian orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini mengejek kepada Kanjeng Nabi Muhammad, laula jitabaitah, mengapa engkau tidak buat sendiri? Hanya hati-hati, tatkala kita tidak mengetahui suatu hal, jangan pakai akal-akalnya, harus bertanya pada ahlinya. Kalau nggak tahu, jangan pakai akal-akalan. Kalau pakai akal-akalan, nanti akan tersesat. Bertanyalah pada ahlinya. Ahli apa? Ahli dzikir kepada Allah, ahli dalam mengingat Allah. Setiap saat dia selalu berzikir mengingat Allah. Kalau dia selalu berzikir mengingat Allah, memperbanyak zikir dalam kesehariannya, berarti tanda-tandanya hamba itu cinta kepada Allah. Makanya katanya pepatah Arab, man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut-nyebut namanya. Kalau kita cinta kepada Allah, sering-seringlah berzikir menyebut nama Allah, baik secara sir maupun secara jahar. Qul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad,
Innama attabi'u ma yuha ilayya. Sesungguhnya yang aku ikuti hanyalah apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku, min Rabbi, dari Tuhanku. Jadi bukan akal-akalan. Petunjuk yang datangnya dari Allah itu bukan akal-akalan dari kanjeng Nabi Muhammad. Hadza basair, inilah basair, keterangan yang nyata, kejelasan yang nyata, petunjuk yang nyata, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Untuk apa? Wa hudan, sebagai petunjuk, wa rahmatun, dan sebagai rahmat, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Kalau nggak beriman nggak bisa. Jadi kalau nggak beriman nggak akan diberi petunjuk oleh Allah. Makanya syaratnya beriman dulu, baru diberi petunjuk. Nggak akan diberi rahmat oleh Allah, nggak akan diberi pertolongan oleh Allah sebelum beriman terlebih dahulu. Iman dulu, baru petunjuknya Allah akan datang. Yakin dulu, baru petunjuknya Allah akan datang, baru pertolongannya Allah akan datang. Wa idza quri'al Qur'an, dan ketika dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkan. Lahu, Al-Qur'an yang dibacakan itu. Wa ansitu, maka diamlah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan kasih sayang dari Allah, rahmat dari Allah. Jadi kalau ada Al-Qur'an dibacakan, diam, dengarkan. Fastami'u, maka dengarkan. Wa idza quri'al Qur'an, dan ketika dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah oleh kalian lahu, Al-Qur'an itu. Wa ansitu, dan diamlah kalian. Diam, pahami, kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. La'allakum turhamun. Kalau kalian lakukan seperti itu, mendengarkan dan diam, memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, la'allakum turhamun, tentulah kalian akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, cinta dari Allah. Kalau cuma diam tok, paham tok, tidak dipraktekkan, belum dikatakan amal soleh. Amal soleh itu setelah dipraktekkan, ya. Yang namanya cinta itu bukan hanya di dalam hati, namun setelah disampaikan melalui perkataan maupun perbuatan. Itulah cinta. Aku cinta padamu, yang sama istrinya, tapi dalam hati yang nggak krungu istrinya, yang nggak dengar istrinya. Aku tresno karo kowe ndik, ada cinta di hatiku hanya engkau. Tapi cuma di dalam hati, yang nggak ngerti, istrinya nggak mempunyai ilmu kebatinan, jadi nggak tahu, nggak dengar. Cinta yang disuarakan dari dalam hati, namun bisa dirasakan tatkala sudah disampaikan melalui lisan. Yang aku padamu, baru ada getaran. Kemudian dalam perbuatan, dalam kesehariannya, tidak pernah berbuat kasar terhadap istrinya. Itulah bukti cinta yang bersemi di dalam hatinya, dipraktekkan, disampaikan melalui lisan maupun perbuatan. Jadi nggak punya ilmu kebatinannya, nggak mempunyai ilmu gaib. Kunci-kunci gaib ada di sisi Allah, Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha
illa. Di sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban itu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kecuali diberi izin oleh Allah. Wadhkur, dan berzikirlah Rabbaka, mengingat siapa? Tuhan engkau. Kalau berzikir mengingat Tuhan fi nafsika, di dalam hatimu, tadarruan, dengan merendahkan hatimu, wahifatan, dengan menghadirkan rasa khawatir, takut tidak mendapatkan cintanya, takut tidak mendapatkan ridhonya, takut tidak mendapatkan kasih sayangnya. Wa dunal jahri minal qaul, dan bukan menjaharkan, mengeraskan dari perkataan. Jangan cuma omong doang ya. Katanya beriman kepada Allah, tapi kenyataannya tidak berbekas dalam perbuatan, cuma ngomong doang. Makanya nggak boleh. Wa dunal jahri minal qaul. Katanya cinta kepada Allah, katanya beriman kepada Allah, katanya bertakwa kepada Allah, cuma ngomong doang. Katanya mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, katanya mau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jangan ngomong doang. Kalau ngomong doang nanti natu, no action, talk only. Nah, itu kata bahasa Maduranya. Nah, no action, talk only. Orang yang cuma pandai ngomong, tidak pandai melakukan dalam kehidupan sehari-hari, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabura maqtan indallah an taqula ma la taf'alun. Allah sangat benci kepada orang yang suka banyak omong namun dalam prakteknya nol. Ngomong doang, kita terus ya. Bil qudwi, di waktu pagi, wal asar, di waktu sore. Peringatkan oleh Allah, wala takum minal ghafilin, dan jangan kalian termasuk orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Kalau orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, lebih hina daripada binatang. Ya. Orang yang lalai mengingat Allah, punya hati tapi hatinya tidak ada cinta. Ya. Orang yang lalai dari mengingat Allah, mempunyai mata tapi tidak bisa melihat kebenaran. Orang yang lalai dari mengingat Allah, punya kuping namun tidak dipergunakan untuk mendengar keluh kesah dari orang lain, tidak mau menerima kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang, seperti hewan. Bal hum adall, bahkan lebih rendah, lebih hina, lebih tersesat daripada hewan. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang melalaikan dari berzikir mengingat Allah. Innal ladzina inda rabbika, sesungguhnya orang-orang di sisi Tuhanmu, Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, pastilah la yastakbirun, pastilah mereka tidak akan menyombongkan diri dengan keilmuannya, dengan harta bendanya, dengan pangkat dan jabatannya. Mereka tidak akan menyombongkan dirinya. Dari nasab keturunannya, mereka tidak akan menyombongkan dirinya. An ibadatihi, dari penyembahan pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertakwa, orang yang semakin dekat kepada Allah, tidak akan ada sifat sombong di dalam dirinya, walaupun dari ibadah-ibadahnya kepada Allah. Ini loh aku rajin tahajud, ini loh aku rajin duha, ini loh aku sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam, ditambah tasbih, tahmid.
taubat, duha, witir. Tidak ada kesombongan dalam beribadah kepada Allah, karena semuanya itu kalau kebaikan asalnya dari Allah, diberi kekuatan oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah. Kalau kita tidak diberi rahmat oleh Allah, tidak bisa melakukan ibadah apapun, termasuk sholat, termasuk zikir, tidak akan bisa. Wa yusabbihunahu, dan orang yang dekat dengan Allah, wa yusabbihunahu, dia akan mensucikan hatinya dari kesirikan-kesirikan, dari menyekutukan Allah. Walahu, dan kepada Allah yasjudun, mereka sujud. Makanya sujud ini hal yang terpenting. Bentuk penghambaan diri kepada Allah dilihat pada sujudnya. Bentuk kedekatan hamba dengan Allah, hamba dengan Sang Khalik, dilihat pada waktu sujudnya. Wasjud waqtarib, siapa yang sujud dialah yang dekat. Wasjud waqtarib, dan sujudlah, maka engkau pasti dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah. Kalau kalian ingin tahu Allah, ya sujud, dekat dengan Allah. Kok bisa? Buktikan. Kalau sujud gak ketok apa? Gak ketok opo-opo, gak melihat apa? Gak melihat apa-apa. Dekat dengan Allah. Hembusan nafasmu, hembusan nafas kita lebih terasa tatkala sujud. Pandangan mata kita yang terbatas lebih terasa waktu sujud. Dekat. Kuping kita lebih dekat mendengar tatkala kita sujud. Dekat. Pandangan mata, pendengaran kuping kita, hembusan nafas kita, pembicaraan, tasbih kita, ucapan tasbih kita lebih terasa tatkala sujud. Apalagi sujudnya benar, apalagi sujudnya sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sujudnya yang benar, bentuk penghambaan yang tertinggi yaitu tatkala sujud. Makanya pembacaan tasbih beda tatkala kita ruku. Kalau ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tinggi. Bentuk penghambaan tertinggi tatkala sujud. Makanya banyak orang tatkala meninggal dunia tatkala sujud. Betapa bangganya, bahagianya dia bisa meninggal dalam keadaan sujud di hadapan Allah. Banyak orang wali-wali, para kiai, para ustadz yang dekat dengan Allah diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sujud. Karena sujud itu dekat sudah, dekat pol dengan Allah. Ini kalau belajar sholat, fikih tentang ibadah, sing temenan, gak usah cari kemana-mana. Allah itu cari dalam waktu sujudmu. Kalau tak kalah sujud, dekat sudah, kelihatan sudah di situ. Dunia tidak ada, yang ada hanya Allah. Rugi mau dicari kemana Allah? Mau dicari ke Mekah, enggak ketemu. Apalagi dicari ke Madura, enggak ketemu. Makanya hati-hati, jangan sampai salah niat. Tatkala kita umroh, tatkala kita haji, jangan sampai salah niat. Kesana ingin mencari Allah. Carilah Allah di waktu sujudmu. Allah itu gak jauh.
Kan yang suruh berzikir. Di mana berzikirnya itu? Fi nafsika, di dalam dirimu, di dalam hatimu. Tadarruan. Supaya terasa harus tadarru. Harus betul merendahkan diri, merendahkan hati kita. Serendah-rendahnya. Makanya disujud. Makanya disuruh doa pada waktu sujudnya. Kalau dalam hal sosial, sampaikan kebenaran. Jangan diletakkan di dalam hatinya. Kalau ada kezaliman, terus dibenarkan, ditegur, diberantas, karena kita melihat kalau ada kezaliman, ada kemungkaran, kita harus rubah dengan tangan kita, dengan lisan kita, minimal dengan hati kita ingkar dan doakan. Terkala ada kebenaran datang, kita jangan tinggal diam, jangan membisu. Kalau kalian diam, tatkala melihat kebenaran, gak mensupport, gak mendukung, diam. Syaitonun ahros, kalian termasuk setan yang bisu. Ya. Kalau ada kemungkaran, terus ada yang menerjang, ada yang memperbaiki sebuah kemungkaran itu, ada yang merubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Pemerintah menutup doli di Surabaya, dukung, jangan diam, dukung. Ada seorang ulama menasihati masyarakat yang selalu bermaksiat, dukung, jangan diam. Kalau kalian diam, di hadapannya Allah, indallah, kalian setan yang bisu. Syaitonun ahros. Kalau kita diam melihat kebenaran, dicap sebagai setan. Makanya jangan ikut-ikutan. Diam tok dulu, dicap setan. Nggak mendukung kebenaran yang ada, dicap setan yang bisu oleh Allah. Diam, tidak mendukung, tidak mensupport kebenaran yang ada, kitalah setan yang bisu. Ya. Mau dicap setan yang bisu, diam. Tatkala melihat kemungkaran, diam. Tatkala melihat ketidakadilan, diam. Setan bisu. Melihat hal-hal yang tidak pantas di depan matanya, di hadapannya, diam. Setan yang bisu. Melihat hal-hal yang kotor di hadapannya, diam. Setan yang bisu. Ya. Melihat hal-hal yang tidak rapi di hadapannya, diam. Setan yang bisu. Melihat kemungkaran, diam. Setan yang bisu. Makanya nggak boleh diam. Ada waktunya diam, ada waktunya kita suarakan. Ya. Diam itu emas, bersuara itu berlian. Ya. Ciri-cirinya orang yang bertakwa, yang dekat dengan Allah, la yastakbirun, tidak akan menyombongkan dirinya, an ibadatihi, termasuk dari ibadahnya. Gak pernah sombong ya. Tahajudnya 10 salam, gak sombong ya. Gak akan pernah membanggakan dirinya, gak akan pernah membanggakan keluarganya, kelompoknya, gak pernah.
Ada sekarang lagi viral, bisa Isra Mi'raj 70 kali sehari semalam. Jangan percaya. Makanya yang keluar dari lesannya seseorang itu baik, kita ambil. Gimana kata Sayyidina Ali? Undur maqala wala tandur mangkola. Lihat apa yang keluar dari lesannya, yang disampaikannya. Kalau baik ambil, kalau jelek jangan diambil. Jangan lihat siapa orangnya, tapi lihat apakah yang keluar dari lesannya itu kebenaran atau kedustaan. Kalau dusta nggak usah, walaupun kiai, walaupun ustaz, walaupun yang ngaku-ngaku keturunan. Kalau dusta jangan dipercaya. Masa Mi'raj 70 kali? Kanjeng Nabi aja 1 kali, ini 70 kali. Kalah Kanjeng Nabi. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang dekat dengan Allah tidak akan menyombongkan dirinya dari apapun, dari keilmuannya, dari kealimannya, dari pangkat dan jabatannya yang tinggi, yang luas, dari kegantengannya, dari kecantikannya, tidak akan dia menyombongkan diri. Dari harta kekayaannya tidak akan dia menyombongkan diri. Dari nasab faktor keturunannya tidak akan dia menyombongkan dirinya. Apalagi an-ibadati, dari ibadah-ibadahnya kepada Allah, tidak akan dia menyombongkan dirinya. Dia sibuk yusabbihunahu, sibuk bertasbih, mensucikan jiwanya dari kesirikan-kesirikan. Walahu yasjudun, dan hanya kepada Allah dia bersujud. Karena sujud itu bentuk pengabdian tertinggi kepada Allah dari seorang hamba. Sujud itu bentuk kedekatan diri kepada Allah. Wasjud waqtarib. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.